Ada Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Awalnya murni lemahnya iman lah ya, tapi didasari dengan satu tujuan yang sama. Semuanya pengen tenang, semuanya pengen bahagia ya. Nggak ada orang yang dengan sengaja saya mah cita-citanya pengen menderita, itu nggak ada ya. Cuman masalahnya kan nyari tenang dan bahagianya itu dari mana. Alhamdulillahnya, makanya salah satu nikmat orang yang berislam itu punya tuntunan gitu. Jadi tahu nyari bahagianya dari mana. Karena kalau tidak tahu, akhirnya ya seperti yang pernah diri ini alami, na'udzubillah, yaitu mencari kebahagiaan dengan cara yang ternyata Allah tidak suka. Berangkatlah ke sana. Jadi ya bandar judi waktu itu. Dan memang awalnya, walaupun sekali lagi alasan utamanya karena lemahnya iman, tapi memang ada sempat episode ya, ayah waktu itu bangkrut dan juga sempat sakit. Jadi yang lebih berat itu sebetulnya bukan kesempitannya, tapi perasaan ketika melihat orang-orang yang kita sayangi terluka, menangis, kitanya nggak bisa apa-apa. Wah, itu tambah merana ya. Jadi akhirnya kayaknya kalau kesana tuh kayaknya bisa senang, bisa ngasih kebahagiaan buat orang, baik diri sendiri maupun orang yang disayang. Ya ternyata kesimpulannya mah tidak begitu. Menderita itu justru karena kita meletakkan kebahagiaan pada apa yang kita suka, bukan pada apa yang Allah suka. Kan ya, ketika di sana itu memang dibukakan oleh Allah apa-apa yang kata orang itu dikejar-kejar karena bisa jadi sumber kebahagiaan, di sana dimiliki, dicicipi, dicobain, diperlihatkan yang punya lebih banyak daripada orang lain pun, sudah didapat pun enggak tuh. Di mana-mana kita lihat kalau emang bahagia dari harta, yang kaya masih nyuri ada, yang kaya masih stres ada, punya jabatan masih nyolong dari rakyatnya ada, punya pasangan tampan cantik rupawan masih kawin cerai ada, yang populer malah ingin mengakhiri hidupnya banyak. Seharusnya kan kalau bahagia itu sekaku itu gitu ya, harus dengan itu semua, harusnya itu semua menjawab gitu kan. Tapi enggak juga tuh. Sesederhana kadang kita berbagi di Ramadan kemarin, kita dibilang resesi 2023, krisis ekonomi, enggak lah, semua masjid bagi-bagi makanan kok makmur, itulah berkahnya Ramadan kan. Mana orang bilang, orang di luar Ramadan aja dibilang ekonomi sempit, enggak, tiap hari yang jualan marketing mobil masih ada aja yang beli gitu kan. Malang makin macet juga kan, Insya Allah. Nah ketika akhirnya kita coba, udahlah ini nggak enak, diminta bawa pulang, makanan kebanyakan, tapi kalau tidak diterima atau tidak kita bawa pulang kasihan, orangnya minta untuk sini makanan kebanyakan nih di masjid ini, bawa pulang aja, bungkus ya. Tahu di rumah teh nggak akan dimakan, besok juga puasa lagi, perut udah kenyang, pasti akan kebuang gitu. Tapi ketika misalkan dibawa momen seperti misalkan sampailah kita di lampu merah, ngelihat yang sekiranya kayaknya ada yang lebih butuh, berhenti sebentar, menepi, lalu dikasih, lalu orang yang menerimanya itu dengan menundukkan kepala sambil Masya Allah adek, diterima, terima kasih, Bapak kira hari ini tidak akan makan, tapi nggak bisa balas apa-apa, semoga Allah yang balas ya, dimuliakan derajatnya, diberikan rezeki barokah, dimuliakan segala urusannya, dimudahkan, tulus itu semua terurai. Sepanjang perjalanan pulang cengar-cengir sendiri, Masya Allah si Bapak, tapi kok senang ya, itu kan satu kotaknya cuma 15.000, murah, akan saya buang, akan jadi sampah, nggak akan kemakan, tapi ketika diberikan ke orang lain bisa menjadi jalan kebahagiaan atau jalan syukur orang lain. Yuk, jujur, kok bisa nyenengin hati? Berarti kan ini bukti bahwa bahagia itu tidak sekaku tadi, harus bahagia tuh harus punya mobil berapa banyak dulu, bahagia tuh harus punya rumah sebesar berapa dulu, berapa tingkat dulu. Enggak lah, sesederhana seperti itu, dan itu insya Allah bisa kita lakukan tiap hari. Dan tadi kita sepakat itu semua menenangkan dan menyenangkan hati.
Berarti bahagia kan sebetulnya lebih mudah dicapai, sehingga menderita itu bukan karena nggak ada nikmat lah, tapi karena tidak ada syukurnya aja. Alhamdulillah. Hidayah kemudian menunjukkan kebahagiaan. Dulu sama awal. Jadi yang mualaf sebetulnya ayah saat beliau Buddha. Beliau Buddha lalu menjadi Muslim ketika menikah dengan ibu bersyahadat. Ya, walaupun memang sayanya ketika awal nikah itu mereka tinggal sama nenek selama 2 tahun pertama. Jadi saya besar di nenek Buddha, soalnya di rumah tuh ada meja abu untuk sembahyang pakai dupa itu. Terus ya jadi makan babi juga dulu mah. Bahkan setelah mereka ada tempat tinggal sendiri pun saya lama sama nenek. Di situ di Bogor, semua di Bogor. Walaupun aslinya ayah itu dari Belitung, keluarga besar mereka, tapi dari tahun 66 udah pada pindah ke Bogor semua. Jadi makan seperti itu, besar di keluarga nggak bisa milih ya, terlahir di keluarga Tionghoa, terus TK sampai SMA-nya memang sekolah Katolik, nyari duitnya di Thailand di sana. Jadi seperti itu. Jadi memang kenal Islamnya 2017 setelah pulang. Iya, 15 Maret 2017. Gimana tuh pemicunya kenal Islam dan bisa nyari itu tadi Zat, nyari kebahagiaan. Awalnya gini, awalnya bosan. Sebagaimana kita kalau makan di restoran prasmanan atau all you can eat ya, itu daging kan 5 menit pertama begitu menggoda, Masya Allah. Tapi setelah 90 menit kemudian perut sudah penuh, masih mau makan daging yang sama? Oh enggak ya, gumoh yang ada ya. Yang ada. Dan emang gitu ya, kita waktu kecil dikasih 2000 perak juga senangnya luar biasa. Sekarang ditelepon sama bosnya, selamat ya kamu saya naikkan gajinya. Berapa bos? 50.000 sebulan. Kamu ekspresinya nggak jadi enak lagi ya. Padahal secara nominal toh 50.000 lebih besar dari 2000. Tapi ya tadi itu ya, manusia ada, dunia tuh memang sifatnya kayak gitu. Kita beli handphone baru 5 menit pertama, 1 hari pertama, wah balas WA 1 kali disemprot, dielap, Masya Allah. Akhirnya di handphone yang sama perlakuannya setelah 5 tahun kemudian, wah dijadiin ganjelan pun biasa aja gitu kan. Jadi lama-lama awalnya memang senang, tapi awalnya lama-lama garing, biasa aja. Terima uang, kadang ada hari di mana dapat 80 jutaan sehari, ya biasa weh, udah gitu. Hilangnya senangnya hilang, biasa aja. Dan seiring berjalannya waktu, kalau ketika senangnya udah hilang, berganti jadi gelisah, jadi kalau walaupun nanti secara Islam lebih tepatnya Allah cabut sakinahnya ya, karena uangnya juga tidak halal. Ya sudah, selepas dari situ barulah nyari hiburan dong. Akhirnya ketemu sama teman-teman yang lain dong, pendahulu sesama bandar judi yang lain. Oh ternyata mereka lebih menderita. Ada yang diajak pergi nggak bisa karena janjian dengan psikiater, karena nggak bisa tidur berhari-hari. Untuk bisa tidur harus minum pil tidur. Padahal duit banyak. Itu yang ngomong gitu yang penghasilannya 8 miliaran sebulan bersih kita. Ya. Di luar biaya partinya, dugemnya dan yang lain-lain, itu masih bersihnya tuh masih segitu. Insya Allah betapa mudah tidur adalah nikmat yang luar biasa ya, Insya Allah. Kita mah di pengajian juga bisa tidur. Wah ya, masih pada bangun, alhamdulillah. Ya, maka kalau ada yang sulit nggak tidur. Iya, sebetulnya. Makanya tadi bilang masih ada. Kalau saya ini bukan tidur, ini emang sipit dari sananya aja. Masya Allah. Jadi ya seperti itu ya. Iya, sebelum kita kita lupa tadi menyebutkan bahwa kegiatan kita hari ini adalah Akhwat United Surabaya mempersembahkan roadshow kajian untuk chemistry dan juga bekerjasama dengan Dijan United, juga bekerjasama dengan masjid-masjid komunitas termasuk masjid kita, Masjid Ramadan Hadar ya. Semoga masjid kita ada jamaahnya. Amin, amin, amin ya Allah. Baik, kita sama dulu. Dari sama dulu jamaah dan kemudian kita bisa berdialog sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda, ayah-ayah dan anandaku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Waktu subuh perjuangan berat ya Bu, sehat semuanya? Masya Allah, ini adalah waktu yang diberkahi oleh Allah ya Ustadz ya. Bersyukurlah bunda, ayah dan ananda yang melangkahkan kakinya pada waktu subuh datang ke masjid, berkumpul, bertolabul ilmi, karena banyak malaikat yang menaungi kita di tempat ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita Ustaz menyapa ya. Bisa oleh beliau dan semoga doa-doa tadi juga terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga selamat datang di malam. Oke. Dari subuh ini, dari Medan dan Oke. Taunya cuma oke. Nah, ngomong tadi tentang hidayah ya. Dulu kita tahu semuanya punya latar belakang masing-masing, dan kemudian Allah menjalankan kita sampai detik ini. Tidak semuanya langsung kemudian bisa istiqomah sholat jamaah seperti ini, masya Allah. Tidak bermaksud mengulik masa lalu atau apapun. Dan kemudian bagaimana dulu awalnya kok bisa sampai detik ini seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ada orang-orang yang mungkin harus diseret dulu oleh Allah. Diseret itu maksudnya bagaimana? Mungkin sudah banyak sekali hidayah yang masuk ke dalam diri Yunda. Cuman pada saat itu hawa nafsu mengalahkan itu semua karena masih pengen dunia, terutama kalau masa remaja itu masih pengen cantik, masih pengen gaul gitu ya Bu. Jadi dulu Yunda itu belum pakai cadar, belum menutup aurat, dan awal mula menutup aurat itu adalah pada saat bangku kuliah semester 5 itu baru mulai mau menutup aurat. Walaupun pada saat SMA itu sudah pakai kerudung, tapi dibuka lagi Ustadz, buka tutup ya. Itulah yang namanya ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kulub, kalbi itu hati itu berbolak-balik. Makanya kita senantiasa setiap hari atau pada saat kita sujud terakhir itu kita diwajibkan untuk membaca doa ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik atau tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta keteguhan hati kepada Allah karena hati senantiasa berbolak-balik. Pada saat SMA pakai kerudung, kuliah dibuka lagi. Ya, padahal kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi kalau pada saat ngampus pakai, keluar beli nasi buka. Gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana akhirnya Yunda memutuskan untuk hijrah lah ceritanya. Berpindah dari diri yang dulu sangat buruk, yang tidak mau patuh kepada Tuhannya, sehingga sekarang mau diatur oleh Tuhannya. Jadi harus diseret. Diseret seperti apa? Diseret dengan kepahitan, Ustaz. Kepahitan seperti apa? Kepahitan yang Yunda rasakan adalah ketika sahabat dekat itu meninggal dunia. Jadi ini sahabatan dari zaman SMA, kenal beliau dari zaman SMA sampai beliau menderita penyakit leukemia, sakit ya. Kemudian sampai satu fakultas itu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mendampingi beliau dari mulai proses beliau koma di rumah sakit sampai proses sakaratul maut, lalu diberikan kesempatan bertobat 1 hari, baru besoknya subuh meninggal dunia. Pada saat itu Yunda melihat
ternyata dunia ini nggak abadi ya. Dan mungkin pernyataan bodoh yang Yunda rasakan pada saat itu, ternyata kita bisa mati ya. Mungkin bagi sebagian orang menjawab itu pernyataan bodoh, ya pastilah kita mati. Cuman bagi Yunda mungkin yang sangat sekuler pada saat itu, bebas, Yunda ngerasa ya kita bakal hidup selama-lamanya di sini, maka kita harus bahagia, kita harus menikmati hidup, kita harus kaya. Lalu Yunda ketemu dengan satu ayat Quran surat Al-Mulk yang selalu kita baca sebelum kita tidur, ayat keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh Allah menciptakan mauta wal haya, mati dulu baru hidup. Untuk apa? Untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Wah, ketika mendengar ayat itu, ternyata redaksinya mauta wal haya, mati dulu baru hidup. Yunda bertanya, Ustadz, kenapa nggak haya wal mauta, tapi kenapa mauta wal haya? Kan kita hidup dulu, haya, baru wal mauta, baru mati kan? Benar nggak, Bu? Hidup dulu kan, baru mati. Tapi kenapa di Quran surat Al-Mulk ayat 2 ditegaskan di situ mauta wal haya, mati dulu baru hidup. Ternyata menurut penjelasan tafsirnya adalah kehidupan yang sebenar-benarnya baru akan kita mulai adalah setelah kita mati. Pada saat teman Yunda meninggal dunia, dengan hadirnya ayat tadi membuat Yunda sadar. Akhirnya mau menggunakan akal yang Allah berikan. Kita ini kan spesial, Bu, Pak. Kalau hewan nggak bisa mikir. Makanya kalau misalnya ada kucing di rumah, dia nyolong makanan kita, ibu mertua suka bercanda, dasar kucing nggak sekolah. Ya memang nggak sekolah karena nggak punya akal kan gitu. Tapi kekhususan manusia apa? Punya akal, bisa mikir mana yang baik, mana yang buruk, mana benar, mana salah, mana hitam, mana putih. Nggak ada abu-abu di dunia ini. Nggak bisa setengah-setengah. Saya setengah penjahat, setengah ulama gitu. Nggak bisa. Ada surga, ada neraka. Nah, pada saat proses itu saya menyadari ternyata ada kehidupan setelah kematian, Ustaz. Nah, ketika menyadari hal tersebut, saya berkaca diri. Kalau ada kehidupan setelah kematian, lalu diri saya seperti ini nih, ya, belum pakai kerudung, terus pergaulan mungkin tidak dijaga, terus saya kemana? Pastilah jawabannya saya kena neraka. Tapi saya takut. Amal saya tidak cukup untuk menginginkan surga, tapi kalau di neraka juga saya nggak sanggup. Pada saat itu nangis, Bu, nangis sejadi-jadinya. Pada saat itu ya, hidayah Allah itu datang, dilembutkan hati saya, akhirnya mau mulai sholat. Selama ini sholat, cuman sholatnya mungkin karena minta dunia, atau mungkin sholat hanya ketika ada keinginan baru sholat, atau bolong-bolong sholatnya. Dengan kesadaran seperti itu akhirnya saya ambil wudhu, saya sholat, nangis, taubat kepada Allah. Ya Rabb, saya mohon ampun atas segala dosa yang pernah saya lakukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Saya zalim ya Allah, maka mohon ampuni saya. Pada saat itu tobat, nangis. Ketika memang ada kesadaran diri ingin mulai memperbaiki diri, ingat guru saya selalu mengatakan, ketika kita ingin berbuat baik, maka Allah yang carikan jalannya. Saya nggak punya guru, saya nggak punya komunitas, cuman di dalam hati ini, ya Rob, saya pengen baik, ya Rob, saya pengen taubat, berikan saya wasilah agar saya bisa menjadi orang baik. Besoknya ketika malam itu saya sholat doa ke Allah. Besoknya saya nangis di masjid kampus. Ada seorang wanita muslimah yang datang menghampiri saya. Pada saat saya nangis, dia elus-elus, ya, dia tepuk-tepuk pundak saya. Dia bilang,
Quran surat Ad-Duha tuh ya, Allah dan Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Jadi kalau saya baca itu, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Pas dengar ayat itu Bu, itu nangisnya makin kenceng, ditepuk-tepuk. Tahu ya perempuan kalau udah makin ditepuk-tepuk, ditenangkan pasti nangisnya makin jadi. Pada saat itu Muslimah itulah yang akan cikal bakal menjadi guru pertama Yunda. Jadi beliau yang kemudian menarik Yunda untuk mulai belajar Islam dari awal. Dari mulai itu kitab tentang tauhid, akidah, nizamul Islam, peraturan hidup dalam Islam dan lain sebagainya, beliau yang mengajarkan Yunda. Beliau bernama Ustazah Rahima Abdillah, ada di Medan karena Yunda dari Medan. Dan di sini juga ada guru Yunda, cuman mungkin di Surabaya itu ada Ustazah Harisah, mungkin kenal ya. Tapi ya rata-rata guru Yunda itu tidak terkenal Ustadz, kok malah muridnya yang dikenal orang. Padahal gurunya luar biasa, tapi muridnya yang gak ada ilmunya ini yang malah diuji. Mudah-mudahan Allah selamatkan dan sedih bisa menjadi pahala jariah untuk mereka, insya Allah. Pelajarannya apa tadi dari Yunda? Tinggal perempuan kalau nangis ditepuk-tepuk tambah dan itu tentunya Masya Allah. Jadi baik jamaah barakallahu fikum, dari beliau berdua kita belajar sebuah pola perobatan, pola menangkap hidayah Allah dari sendiri. Beliau salah satu pemicunya yaitu yang menggerakkan hati beliau adalah ayah. Ya. Beliau tidak tega melihat ayahnya sedih. Kalau Teh Yunda itu teman sahabatnya juga meninggal, dan disitulah kemudian Allah mengetuk pintu hidayah. Mungkin kita semuanya beda-beda dalam kejadian masing-masing ketika Allah mengetuk pintu hidayah. Nah, Masya Allah. Jadi sehingga kita rangkai bagaimana kisah-kisah, bagaimana kisah beliau yaitu menerima hidayah agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Datang. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau tanya Ibu? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Ada yang tanya? Ada ya? Saya yang tanya ya? Oh ada. Ada Dari sebelumnya tidak ada apa-apa. Saya Ustaz Islam. Cuman mungkin saya Islam KTP Ustaz, dulu. Iya. Sebelumnya namanya Islam sama KTP, kita juga pernah dulu Islam SIM ya. Islam kartu pelajar. Islam kartu pelajar. Pertanyaan bagus. Datanya Pak, saya tahunya apa dulu? Yang penting Allah itu tidak mempedulikan masa lalu, karena masa lalunya Umar bin Khattab juga Masya Allah, luar biasa. Khalid bin Walid juga luar biasa. Siapa yang menanggalkan giginya Rasulullah gara-gara strateginya Khalid bin Walid, tapi kalau sudah taubat jadi ahli surga. Termasuk Al-Asyirah wa Basyaratul Mujah, 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Semoga beliau berdua masuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, termasuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Ada pertanyaan ya, ibu-ibu itu? Iya, ibu jilbab putih, ibu yang jilbab putih, mic-nya, minta tolong dioper. Sebut nama, asal, nomor rekening nggak usah tuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nova. Ibu Nova. Saya dekat di sini aja tadi di balik rumah ini. Yang saya tanyakan tadi, Ustaz Kodenis dan Ustazah Yuda sudah menceritakan bagaimana kedua beliau ini mendapatkan hidayahnya hingga seperti saat ini. Saya ingin saya tanyakan adalah beberapa sehari-hari, tentu saja banyak sekali hal-hal yang sifatnya
tanda petik menggoda gitu ya, yang mungkin terkadang membuat hidayah itu jadi apa ya, intinya godaan itu begitu banyak. Sekarang tadi Terinda mengatakan bahwa memang dalam sebelum akhir kita harus berdoa ya tadi. Nah itu mungkin bagaimana caranya supaya kita itu teguh dengan hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Padahal kita juga tetap ingin istilahnya dengan teman, dengan orang lain itu kita tetap hormat, tetap menghargai. Itu seperti apa supaya hidayah kita itu tetap terjaga. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali. Silakan dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk bismillah bisa terus istiqomah. Minta tolong kepada Allah ibu ya, karena aslinya mah hamba nggak bisa apa-apa. Demi Allah, kalau Allah mau, bisa diri ini yang jadi terus-menerus bermaksiat, dan orang yang Allah tolong bisa jauh lebih taat daripada orang yang lain. Maka selain terus-menerus minta tolong kepada Allah, menggunakan juga fasilitas yang Allah berikan, yang tidak diberikan kepada misalkan makhluk Allah yang lain, sebagaimana misalkan hewan. Kita ada akalnya, makanya kalau tidak ada akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka ya tidak diwajibkan sholat, tidak jadi mukallaf dia ya. Ibarat si akal ini kan seperti melihat kalau misalkan ada orang naik motor ke depan, dia belok kiri, setelah belok kiri dia jatuh karena lubang. Ya kita tentu nggak akan belok kiri juga karena tahu di situ ada lubang dan bisa membuat kita jatuh. Kita pasti lewat jalan yang lain. Sungguh aneh kalau misalkan kita tetap sengaja, jatuh ya, ikutan lewat kiri. Ya, maka waktu itu akhirnya mencoba mencari tahu, karena semua hal yang udah dicoba di sana dan orang punya semua, nggak ada yang happy ending. Bahkan nyari lagi siapa nih waktu itu waktu masih di Thailand, masih ada nggak pemilik kasino sih yang udah bener-bener dari puluhan tahun dan hingga akhir hidupnya bahagia lah gitu ya, happy ending. Maka beberapa survei yang kami temukan, ada yang dia kemana bos, yang itu udah mati kena HIV/AIDS. Kemana kalau yang itu anak istrinya udah minggat sama laki-laki lain, sekarang stres. Kalau yang satu lagi kemana tuh, yang di belakangnya ada kasino gede juga, dia udah dikhianatin anak buahnya, sekarang di penjara. Ada nggak sih yang masih kaya? Oh yang kaya mah yang itu tuh, rumahnya gede di belakang kasinonya, kaya luar biasa. Tapi memang anak-anaknya mati overdosis narkoba semua sih ya, jadi nggak ada yang happy ending. Jadi yang sedang menjalani pun ingin keluar, yang udah jalanin lebih lama sampai puluhan tahun pun tidak ada yang berakhir bahagia. Dari situ bismillah. Dan untuk bisa terus di jalan yang ininya, selain minta tolong kepada Allah, kalau diri sendiri mah berusaha mengingat kesalahan diri masing-masing. Dalam artian, ketika diri ini futur itu pasti akan datang, terus digoda oleh syaitan, yang lain juga nggak segitu ngoyonya, ada yang tidak lebih taat, ngapain sih berusaha segitunya, udahlah biasa aja. Maka diri ini berusaha menjawab, yang lain meskipun cuma 5 waktu, mau zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, dia seumur hidup nggak pernah duha, nggak pernah tahajud, bahkan tidak berdakwah, masih bisa nggak sih ke surga? Bisa banget. Kenapa? Dia nggak punya dosa sebanyak saya. Maka kalau diri ini yang layak Allah matikan detik itu juga di sana, malah Allah izinkan pulang, ketemu guru, ketemu bapak ibu yang soleh-soleha, diperlakukan dengan baik, padahal layak Allah matikan dan tidak layak diperlakukan seperti ini. Terus nggak mau belajar lebih banyak, baca lebih banyak, menghafal lebih banyak, ibadah lebih banyak. Berarti saya baru jadi manusia yang paling saya benci, yaitu orang yang tidak tahu diri. Nah ini tidak tahu dirinya ke hadapan Allah. Maka setiap kali perasaan seperti itu muncul, udah ingat utangnya terlalu banyak kepada Allah. Gimana ceritanya Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa, sedangkan diri ini yang ngarepnya surga, apakah dosanya cuma satu? Lu enggak. Sama paling mungkin dirutinkan wisata rohani ke kuburan misalnya, ngelihat yang lebih kaya, enggak tuh di bawah tanah juga. Atau kalau di Surabaya ada rumah kanker Indonesia, di Bandung ada rumah singgah Al-Fatih contohnya, yang ketemu di sana tuh anak umur 3 tahun bocor jantung, hidrosepalus, tumor otak,
yang seketika kalau datang ke sana tuh masalah kita langsung jadi receh gitu. Jadi ketika masalahnya langsung jadi receh dan mereka bisa lebih bahagia daripada yang kita, padahal lebih cerdas katanya, lebih banyak uangnya katanya, tapi kita tidak bisa lebih bahagia dari anak-anak yang diuji Allah penyakit seperti itu, ya kan berarti mungkin ada ilah lain di hati kita. Mereka bisa bahagia sederhana, belum ada ilah pesaing Allah di hatinya. Kita makin gede, begini rasanya punya duit ya, enak, gini ya rasanya populer ya, enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita, sehingga itu jadi penentu kebahagiaan kita bahkan. Sehingga nggak aneh kalau nanti ada orang dewasa yang berkata, percuma lah gaji segini banyak, saya mah baru bahagia nanti itu kalau rumahnya udah segede gitu. Kenapa harus begitu? Dulu kita bisa kok bahagia tanpa alasan seperti anak-anak itu. Tapi ketika sudah ada ilah di hati kita selain Allah, ya apakah pasti ya masalah. Allahu a'lam bishawab. Udah bisa jawab pertanyaan. Masya Allah, Pak Muslim jawabannya. Nah, sebelum sesi berikutnya yaitu kita doa bareng yang dipimpin oleh beliau dan Muslim, tapi sempat nyebut Thailand ya. Itu tahun berapa di sana? 5 Februari 2014 sampai 15 Maret 2017. Bahasa Thailand bisa dong. พูดภาษาไทยด้วยนะครับ Sabar. สวัสดีครับผมชื่อเดนิสก็ทำไมพูดภาษาไทยได้ไหมก็เพราะว่าเคยอยู่ที่กรุงเทพแต่ตอนนี้ก็ไม่ไปไทยแลนด์อีกนะครับเคยทำไมที่ไทยแลนด์นะเปิดธุรกิจนะครับธุรกิจนักคาสิโนที่ซัมปีแล้วครับตอนนี้ก็ไม่ไปอีกนะ Disebutkan Casino, Indro. Tapi juga di Surabaya dong. Iya di Ketintang di Surabaya 9 bulan aja. Bulan. Iya 9 bulan ibu mengandung. di Siti Sini. Siti Masya Allah. Mending Bilang modelnya beda ya. Ngapunten nggih Bu, kula nuwun. Masya Allah. Baik, tapi bahasa apapun itu insya Allah bahasa kita juga adalah bahasa Arab. Tanpa khusus kita akan bisa bahasa Arab bisa insya Allah. Kita ketemu beliau di Surabaya. Ini Assalamualaikum gitu. Aku nggak khusus kok bisa. Kita doa bareng-bareng ya. Ya, doa dipimpin oleh beliau, dipimpin orang yang baik, oleh musafir, pokoknya double-double. Ya kita aminin bareng-bareng, insya Allah jagain. Silakan. ya Allah, ngapunten nggih, mohon doanya. Sebetulnya kesini ingin mohon doanya, aslinya mah nggak pantas ya. Allahnya aja yang terlalu baik, terlampau baik menutupi kesalahan diri ini. Jadi semoga Allah muliakan semua yang ikut mengaminkan insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Dekatkan kami dengan segala hal, sahabat, guru, lingkungan, ilmu yang membuat kami semakin dekat dengan keridhaan-Mu ya Allah.
Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Cukupkan hanya Engkau saja di hati kami ya Allah. Ini hamba-Mu yang ingin pulang ke hadapan-Mu, menyadari amalan yang tidak cukup, ala kadarnya dosa menggunung, namun yang kami tahu ampunan-Mu selalu jauh lebih luas ya Allah. Sungguh kami merugi jika kami tidak diampuni oleh-Mu ya Allah. Maka jangan Engkau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Engkau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Engkau ampuni ya Allah. Sungguh kami yang rugi jika kami tidak taat kepadamu ya Allah. Maka Engkau sang penggenggam hati kami, izinkan kami terus Engkau bimbing hidayah mau untuk takwa kepadamu ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah, hafidh hafidh. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hati kami dan orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Sungguh kami berupaya seperti apapun tidak sanggup membolak-balikan hati siapapun ya Allah. Maka kami titip hati orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Bahagiakan mereka. Engkau yang mengumpulkan kami bersama-sama di majelis ini, maka kumpulkan kami juga kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya karim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terima izinnya kita